Padahal sebenarnya kita sudah sah menjadi pernikahan atau sudah menikah. Dan dalam pernikahan, selain daripada rukun tadi yang sudah kita sebutkan itu, ada namanya juga hukum mahram. Jadi tidak boleh sembarangan kita menikah. Tidak boleh sembarangan menikah. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima." Ini kaidah penting dalam menikah. Boleh menikah sama siapa dan tidak boleh menikah sama siapa. Allah mengatakan diharamkan atas kalian mengawini atau menikahi ibu-ibu kalian, ya. Kemudian anak-anak kalian yang perempuan, saudari-saudari perempuan kalian dari bapak kalian, saudari-saudari perempuan dari ibu, saudari-saudari perempuan bapakmu, maksudnya tante, ya. Jadi tante dari pihak ayah, dan saudari-saudari ibumu yang perempuan, tante dari pihak ibu. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Arab ada beda istilah, ya. Kalau saudari ayah istilahnya ammah, ammatun. Biasa orang Arab bilang ammati, tanteku, tapi jelas kalau dia bilang ammah berarti dari pihak ayahnya. Kalau dari pihak ibu khalah. Biasa orang bilang khalati, khalati. Jadi teman-teman perlu sosialisasikan, ya. Mulai sekarang kalau sudah ikut pengajian sudah faham pakai istilah itu. Khusus paman dari ayah dipanggil am. Biasa orang Arab bilang ammi, ya. Itu penting. Dan dari pihak ibu dipanggil khal. Ya. Kha alif lam, ya, khal. Dan kalau perempuannya tante dari ayah ammatun atau ammati, dan kalau dari pihak perempuan khalah. Kenapa kok perlu dibedakan seperti ini? Pertama karena memang kaidah bahasa Arab begitu. Yang kedua ada hukum syar'inya. Dalam hal berbakti setelah meninggalnya ayah, dari seluruh paman-paman kita yang kita harus prioritaskan adalah am, saudaranya ayah. Jadi paman dari ibu itu datang setelah mereka. Mereka lebih berhak kita bakti. Begitu juga dengan khalah. Kalau dari pihak ibu, kalau pihak tante, maka yang didahulukan adalah pihak ibu. Baru kemudian pihak ayah. Jadi memang ada perbedaan hukum syar'i. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-khalatu bimanzilatil tante dari ibu itu penggantinya ibu. Ya. Kalau ibu meninggal maka digantikan baktinya pada mereka. Yang jelas Allah haramkan ibu-ibu kita. Haram anak-anak perempuan. Haram adalah tante, saudari perempuan. Haram juga tante dari ayah. Haram juga tante dari ibu. Ini sudah 5. Kemudian yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki. Maksudnya keponakan anak dari saudara kita laki-laki. Kemudian yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. Keponakan dari saudari perempuan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ibu-ibumu yang menyusui kamu. Kalau pernah disusuin, dan ini hukum syar'inya sampai 5 kali dalam kondisi kenyang, ya, maka anak itu dianggap anak susuan. Maka ibu yang menyusui kita, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tetap berarti menjadi ibu susuan. Kemudian yang kesembilan adalah saudara perempuan sepersusuanmu. Kalau kita disusui oleh seorang ibu, kemudian ibu itu punya anak perempuan, maka kita tidak boleh menikah sama anak perempuannya, tidak boleh menikah juga sama ibunya. Kemudian yang ke-10, ibu-ibu istrimu atau mertua. Ya, sekali kita menikah dengan seorang wanita, kalau ikhwah di sini, maka ibunya mahram abadi. Walaupun kita cerai sama anaknya, wa na'udzubillah, ini ibunya tetap saja adalah orang tua kita. Kemudian yang ke-11, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Khusus masalah ini maksudnya adalah kalau seseorang di antara kita menikah dengan janda, punya anak perempuan, dan kita sudah menggauli si janda itu, maka berarti anak perempuan dia jadi mahram dan abadi. Walaupun kita cerai sama ibunya, nggak boleh lagi kita nikah sama anak mantan istri kita yang janda itu. Tapi syaratnya memang kita sudah berhubungan biologis sama ibunya. Kalau seandainya ibunya belum digauli dan terjadi perceraian atau meninggal,
belum sempat berhubungan biologis, maka terbuka pintu menikah dengan anak si janda tersebut. Kata Allah SWT, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu yang janda itu dan kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Maksudnya anaknya dia. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan juga yang ke-12, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Maksudnya anak mantu. Kalau kita punya anak laki-laki, dia nikah sama seorang wanita, maka istri anak kita selamanya mahram. Walaupun anak kita cerai dengan dia. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Walaupun kita cerai dengan pasangan kita. Dan juga yang terakhir yang ke-13, tidak boleh kalian menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Misalnya dalam poligami nggak boleh adik kakak. Kecuali kalau sudah meninggal si kakak misalnya, lalu dinikahi adiknya, maka itu tidak masalah. Tapi dalam satu naungan pernikahan tidak boleh. Kata Allah, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Di masa jahiliyah boleh. Kalau dia kaya raya, dia boleh menikahi sekaligus adik kakak misalnya. Maka dalam Islam ada tatanannya tidak boleh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada hukum-hukum syar'i yang Allah tetapkan tentang masalah pernikahan ini.